Bab 3127. Waktunya mengekspos diri. Ketika Erikin melirik, Ritsun dan si kultivator botak sedang mendiskusikan pertempuran sebelumnya, itu cukup ramai. Ritsun, kamu tidak perlu menyalahkanku. Jika kamu mendengarkanku sebelumnya, biarkan aku melindungimu dan kamu tidak menghindarinya, kita pasti akan bisa membunuh kultivasi iblis dengan satu gerakan, menghemat belasan detik. Jadi itu masalah keberanian terlalu kecil. Si kultivator botak bersenandung. Omong kosong, metode kultivasi iblis itu, kultivasi kamu tidak bisa menanganinya sama sekali, hanya master sepertiku yang bisa menahannya. Ritsun melotot. Jadi, jika kamu tidak bisa menahannya dan aku terluka oleh energi iblis ini, akan lambat untuk menghancurkannya. Kenapa aku tidak bisa menangkisnya? Kamu jangan memandang rendah aku. Si botak tidak setuju. Terakhir kali kamu dan aku belajar dari satu sama lain, jangan lupa siapa yang menang. Kamu masih tidak malu untuk mengatakannya, bukankah aku mengalah untukmu? Mengapa kita tidak mencoba yang terbaik? Ritsun bersenandung. Lupakan saja, aku tahu diri. Si botak tertawa. Tapi kultivasi aku dan gadis suci beda jauh, tapi kerjasama kita tidak sebaik teman seiman Qin dan Vinolasu. Menurutmu apa alasannya? Hidung Ritsun bengkok. Kamu si bajingan, bukankah kamu hanya mengubah cara dan tetap saja mengatakan aku tidak sebaik Erikin, kan? Si kultivator botak semakin tertawa. Melihat bahwa hubungan antara Ritsun dan semua orang telah membaik dan dia masih bisa menyombongkan diri beberapa patah kata, Erikin mengangguk tanpa bersuara. Yang lebih memuaskan Erikin daripada manfaatnya adalah sikap Ritsun. Sekarang dia tidak sombong, pada dasarnya bisa bekerja sama dengan semua orang. Meskipun sebelumnya Ritsun sombong dan menarik diri, tapi bakatnya tidak rendah. Setelah lebih dari selusin pertempuran, pemahaman diam-diam dengan semua orang, terutama dengan rekannya si botak juga meningkat, mereka membuat formasi pertempuran yang semakin baik. Adapun Taoisbon, dia sama sekali tidak masalah. Dia memang memiliki kepribadian yang sangat lembut dan mengikuti tren, tidak ada masalah untuk bekerja sama dengan kultivator lain. Ditambah dengan pemahaman diam-diam antara dia dengan Vinolasu, mereka memiliki 3 kekuatan tempur tingkat atas. Erikin merasa bahwa bahkan jika dia bertemu pria tua berambut abu-abu dan yang lainnya kali ini, dia pasti tidak akan ditekan ke jalan buntu. Setelah mengamati sekeliling, Erikin menemukan bahwa Vinolasu sedang mengangkat kepalanya dan melirik dirinya. Erikin, aku merasa banyak energi hitam di tubuhku, kapan setan bumi akan bertindak? Tanya Vinolasu dengan transmisi suara. Seharusnya segera, dia tidak akan menunggu kita mencapai sisi lain galaksi atau bahkan mendekati sisi itu. Berbicara tentang ketua iblis mata merah, nada Erikin juga menjadi sedikit serius. Vinolasu mengetahuinya masalah ini, Erikin juga sedikit tidak berdaya. Masalah ketua iblis mata merah sangat berbahaya, mengetahui masalah itu tidak akan berpengaruh selain tekanan di hati. Untuk menghindari kebocoran, dia bahkan tidak memberi tahu iblis Fu. Namun, Vinolasu terlalu akrab dengan dirinya. Sejak dia keluar dari formasi, Vinolasu telah memperhatikan sedikit perubahan pada auranya karena pola darah. Kemudian, Erikin tidak punya pilihan selain memberitahu Vinolasu tentang semua rencananya. Apakah menurutmu dia sedang menunggu kesempatan? Vinolasu bertanya. Itu benar, mungkin karena kita tidak memiliki cukup energi iblis atau sedang menunggu waktu tertentu. Erikin menyipitkan matanya setelah melirik Johanni. Ketua iblis mata merah seharusnya akan segera menunjukkan wajah aslinya. Meskipun pola darahnya bagus, tidak mungkin untuk menggunakannya selamanya. Selain itu, energi peleburan langit adalah omong kosong,
jadi semua orang melahap pil iblis tanpa efek serangan balik, hanya karena ketua iblis mata merah menggunakan banyak usaha. Ketua iblis ini tidak akan rugi terus. Tapi karena ketua iblis mata merah tidak bereaksi, maka dia juga terus berpura-pura tidak tahu. Selama beberapa hari ke depan, semua berlangsung seperti biasa. Pil iblisnya ganas, manfaatnya banyak dan perjalanannya lancar. Bahkan Ritsun yang memiliki hubungan terburuk dengan semua orang sebelumnya pun secara bertahap dapat bergaul dengan semua orang. Hubungan itu menjadi jauh lebih harmonis, setidaknya untuk saat ini. Adapun peringkat Erikin, ia juga terus mengejar Yason Chang yang berada di peringkat kelima. Pada saat ini, peringkat orang lain pada dasarnya telah konkret dan semua master kapal bintang juga dengan bersemangat menyaksikan perubahan tempat kelima. Lagi pula, orang tua galaksi telah mengatakan sebelumnya bahwa 5 besar bisa mendapatkan hadiah dari wilayah rahasia, jadi perbedaan satu peringkat sangat besar. Namun, ada yang senang dan ada juga yang khawatir. Di kapal bintang, seorang pemuda tinggi kurus berkulit sawo matang berwajah muram. Bajingan ini, kamu masih ingin menginjak leherku untuk menghinaku. Yason Chang masuk peringkat ke-6 dalam daftar galaksi. Tuan muda tertua keluarga Chang dari Pegunungan Sihir, juga merupakan pejuang kebanggaan sejak lahir. Bahkan karena usianya yang lebih tua, ia mengalahkan putra suci dari 4 sekte seperti Sony Yuan dan Yamin Wei. Yason Chang sedang dalam suasana hati yang agak tidak senang beberapa hari terakhir ini. Menurut kebiasaan wilayah rahasia di masa lalu, setelah saudara-saudara Siong bekerja sama dengan Sony Yuan dan Yamin Wei, dia pasti bisa mencapai 5 besar dalam peringkat. Alhasil, posisinya kini terancam. Saudara Chang, kita tidak bisa terus seperti ini. Momentum Erikin terlalu kuat. Jika kita jatuh ke urutan ke-6, semua yang telah kita lakukan sebelumnya akan sia-sia. Di samping, pemuda berwajah pucat dan agak gendut berkata dengan tidak senang. Melihat Erikin naik dengan mantap, semua kultivator di kapal bintang ini masam. Kamu tidak perlu bilang. Erikin hampir menang, kita tidak hanya tidak akan mendapatkan manfaat, bahkan reputasi teman seiman Chang juga akan terancam. Ya, peringkat Erikin tidak setinggi aku. Sangat memalukan untuk dikalahkan dia. Orang lain di kapal bintang menggelengkan kepalanya. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Garis pandang di atas galaksi terhalang. Kita tidak bisa menghentikan orang ini. Jika bisa bertemu, semuanya akan mudah. Beberapa orang mendengus dingin. Singkatnya, di atas kapal bintang, ada permusuhan yang cukup besar dengan Erikin. Di satu sisi, tentu saja untuk keuntungan dan di sisi lain adalah karena yang menyalip mereka adalah Erikin, yang mereka anggap remeh. Mereka tidak keberatan jika itu adalah Sony Yuan, Nico Bai dan yang lainnya. Semuanya, jika tidak bisa melakukannya sekarang, bukan berarti tidak bisa melakukannya di masa depan. Ketika sampai ke sisi lain galaksi, itu mungkin saja. Pemuda bertubuh gempal itu menggerakkan bola matanya dan menyeringai. Teman seiman Yu, bagaimana penjelasanmu? Kalian tidak tahu, sisi lain galaksi bukanlah tempat yang besar untuk berlabuh. Jadi dalam beberapa hari ketika akan berlabuh, 10 kapal bintang secara bertahap akan berkumpul, kemudian dimungkinkan untuk bertemu Erikin. Pemuda gemuk itu tersenyum. Lalu aku memiliki metode rahasia yang dapat menyelidiki situasi dalam jarak 1000 kaki dalam waktu singkat. Namun, apa yang harus dilakukan ketika saatnya tiba, itu terserah saudara Chang untuk mengambil keputusan. Saat itu, Yason Chang menatap nama Erikin dalam daftar, matanya perlahan menyipit. Akan baik-baik saja jika Erikin benar-benar kuat, tetapi sekarang peringkat galaksi tidak berubah,
Ini membuktikan bahwa Erikin dapat naik peringkat dengan mengandalkan benda luar. Hal ini juga terjadi dalam sejarah masa lalu dari wilayah rahasia galaksi. Karena itu di luar kekuatan, selalu ada cara untuk menghadapi Erikin. Di sebuah pulau terpencil di galaksi. Pada saat ini, langit tertutup awan gelap, seperti tangan besar yang menutupi langit dan matahari. Di awan gelap, guntur meledak dan bergulung tanpa henti. Bersambung.